Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak. Khusus hari ini kita akan membahas tentang rangka. Bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, silakan tekan dulu tombol subscribe dan Ibu doakan kalian semua menjadi anak yang sukses. Dalam tubuh kita ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif kita adalah tulang. Kumpulan dari tulang-tulang disebut dengan rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah menegakkan dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Yang keempat, memberi bentuk tubuh. Yang kelima, tempat membentukkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang keenam, tempat melekatnya otot rangka. Rangka tubuh kita terdiri yang pertama adalah tulang-tulang tengkorak. Yang kedua adalah tulang badan, yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Anggota gerak yang atas kita sebut tangan, dan anggota gerak yang bawah kita sebut kaki. Nah, tulang tengkorak terdiri dari tulang wajah dan juga tulang-tulang tengkorak. Tulang wajah kita tersusun dari tulang dahi, baru itu tulang hidung, ada tulang pipi, tulang rahang atas, dan ada tulang rahang bawah. Sedangkan tulang tengkorak kita ada juga ini termasuk tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan ada lagi tulang tapis ya, ada di dalam mata. Tulang badan kita terdiri dari yang pertama adalah tulang belakang, yang ke bagian belakang, yang kedua adalah tulang dada, ini tulang dada, dan yang ketiga adalah tulang rusuk, ini yang melengkung. Tulang belakang kita ada 33 ruas, terdiri dari 7 ruas tulang leher, ini salah ya, tulang leher. Yang 12 ruas ini adalah tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas lagi tulang kelangkang atau tulang panggul, dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor. Tulang dada dan tulang rusuk kita, tulang dada ya, terdiri dari ini adalah tulang hulu, baru itu ini tulang badan, ini adalah tulang tajuk pedang atau tulang pedang-pedangan. Sedangkan rusuk kita terdiri dari 12 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ruas ini, 7 pasang rusuk sejati ya. Artinya dia langsung nyambung ke tulang dadanya ya. Yang kedua adalah tulang rusuk palsu, ada 3, 1, 2, 3. Jadi tidak nyambung secara langsung begini, tapi dia nyambungnya ke tulang rusuk lain. Dan selanjutnya adalah tulang rusuk melayang. Ini tidak ada nyambung sama sekali ya, jadi dia melayang. 2 pasang rusuk melayang. Anggota gerak atas kita sambungannya, yang pertama ada tulang selangka, dan yang kedua adalah tulang belikat. Artinya ini sambungan antara anggota gerak atas dengan badan kita. Tulang anggota gerak kita, anggota gerak atas ya, terdiri dari tulang lengan atas, tulang lengan bawah, ada 2 tulang. Kalau yang dia lurus dengan ibu jari kita namanya tulang pengumpil, yang lurus dengan jari kelingking kita namanya tulang hasta. Baru ada ruas-ruas tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang jari tangan. Ini adalah tempat melekatnya anggota gerak bawah dengan badan kita. Yang pertama ada tulang usus yang lebar, baru ada tulang duduk, ini yang melengkung ini. Nah, baru di tengahnya ini ada tulang kemaluan, ada acetabulum. Nah, selanjutnya ada tulang ekor. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari yang pertama adalah tulang paha, baru itu pada lutut ada tulang tempurung lutut. Nah, pada kaki ada pada kaki bagian bawah ya, ada 2 tulang. Kalau yang besar tulangnya yang bisa kita raba-raba itu namanya tulang kering, baru yang kecil tulangnya namanya tulang betis. Baru tulang-tulang pergelangan kaki, tulang-tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, macam bentuk tulang. Yang pertama adalah
tulang pipa yang manjang ini, contohnya pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari-jari tangan kita, baru tulang pipi, ini contohnya tulang belikat, bisa juga rusuk ya, tulang usus juga dia pipi, baru tulang-tulang pendek, contohnya ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan, ruas-ruas telapak tangan, juga kaki ya. Nah, baru struktur tulang pipa. Tulang pipa itu bagian tengahnya ini namanya diafisis. Bagian ujung-ujungnya namanya ini ya, namanya epifisis. Di antara diafisis dan epifisis ada cakra epifisis yang terdiri dari tulang rawan yang dia masih aktif membelah pada anak-anak ya di masa pertumbuhan, sehingga tulangnya bisa semakin panjang. Ini pada cakra epifisis. Nah, baru ini artikulasi itu persendian. Baru itu di bagian bonggol-bonggolnya ini ada tulang spon, artinya tulangnya itu berongga-rongga. Nah, baru di tengah tulang itu ada rongganya, namanya rongga sumsum tulang. Nah, yang ini ada tulang kerasnya ya, tulang keras. Nah, untuk lapisan pembungkus tulang, bagian luar ini namanya periosteum dan bagian dalamnya ini namanya endosteum. Nah, ini persendian juga. Nah, proses penulangan atau osifikasi. Nah, pada saat masih janin, usia 9 minggu, semua tulang-tulang kita masih berupa tulang rawan, hialin ya. Baru setelah itu ini bagian tengah terjadi proses kalsifikasi atau pengerasan oleh kalsium ya. Jadi penulangan dimulai dari tengah-tengah ini. Nah, ini juga terjadi penulangan atau tulangnya semakin keras. Lanjutnya ada pembuluh darah pada selaput tulangnya. Baru di sini pada ujung ini terbentuk tulang sponnya ya, tulang spon di ujung-ujung ini. Di bonggol-bonggolnya terbentuk tulang spon. Nah, baru diafisis atau bagian tengah ini membentuk rongga medula bersama dengan osifikasi sehingga terjadi sumsum tulang ya, sumsum tulang. Nah, selanjutnya kalau anaknya sudah dewasa, penulangannya sudah sempurna ya. Ini artinya sudah jadi tulang keras yang di sini, dan di tengah-tengahnya ini ada tulang spon ya, tulang spon. Macam tulang ada dua ya, ada tulang keras dan ada juga tulang rawan. Struktur tulang rawan, yang pertama ini adalah sel-sel tulang rawan, dan yang di sekitarnya ini namanya adalah matrik tulang rawan atau matrik kondrin ya. Baru bagian rongga-rongganya ini namanya lakuna ya. Lakuna, di dalam lakuna ini ada kondroblas atau sel-sel tulang rawan. Selanjutnya jenis-jenis tulang rawan, ada tulang rawan hialin apabila matriknya homogen, bersifat halus dan transparan, ada di batang tenggorokan, cuping hidung, rusuk dan dada. Ini contoh, ini gambar tulang rawan hialin. Ada tulang rawan elastis, yaitu matriknya elastis, lentur, bercabang, ada di epiglotis dan bagian luar telinga. Namanya elastis berarti lentur sehingga telinga kita bisa dijewer-jewer gitu ya. Baru tulang rawan fibrosa, matriknya terdiri dari kolagen, kurang lentur, tidak teratur. Contohnya di ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini gambar tulang rawan hialin, ini gambar tulang rawan elastis, dan ini gambar tulang rawan fibrokartilago atau fibrosa ini. Nah, struktur tulang keras, kalau kita perhatikan ini misalkan tulang ya, kita potong tulangnya. Nah, ini tulang kerasnya di sini. Tulang kerasnya, tengahnya kosong. Ya, baru itu tulang keras ini, kalau kita lihat titik-titik ini, kalau dibesarkan seperti ini ya. Ini namanya sistem Havers ya. Satu lingkaran ini namanya sistem Havers. Terdiri dari yang pertama adalah titik-titik ini adalah lakuna. Di dalam lakuna ini ada sel-sel tulang kerasnya. Lakuna. Baru di sela-selanya ini ada yang lapisan-lapisan ini namanya lamela.
Nah, baru lakuna satu dengan lakuna lain itu dihubungkan oleh kanalikuli. Gangguan dan kelainan pada rangka. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang kalau dia tidak sampai keluar dari daging itu namanya patah tulang tertutup ya, close fracture. Atau kalau dia sampai keluar dari daging itu namanya patah tulang terbuka. Yang kedua fisura atau tulang retak. Jadi tidak sampai patah, hanya retak saja. Yang ketiga rakitis atau kekurangan vitamin D sehingga tulang kaki bentuknya melengkung ya, jadi dia kurang kuat sehingga tulang kakinya bentuknya melengkung, bisa bentuk huruf X, bisa juga bentuk huruf O. Kelainan yang lainnya adalah osteoporosis, biasanya pada orang tua, penurunan massa tulang sehingga rapuh dan mudah patah. Kalau kita lihat masih muda ini massa tulangnya padat ya, baru kalau semakin tua dia semakin seperti ini ya, semakin berkurang massanya. Baru nekrosis, kerusakan pada selaput tulang atau periosteum. Ini contoh nekrosis pada panggul ya, panggul pada persendian panggul, namanya avaskular nekrosis. Kelainan yang lainnya adalah kelainan pada tulang belakang. Kalau tulang belakangnya itu dia melengkung ke samping ya, ke samping, ini namanya skoliosis, bisa ke samping kiri atau ke samping kanan. Yang kedua adalah kifosis, apabila tulang belakangnya ini membelok atau membengkok ke belakang, terlalu membelok ke belakang. Ini pada orang yang bongkok ya, namanya kifosis. Baru kalau lordosis, tulang belakangnya terlalu membelok ke depan. Ini kayak kalau berjalan seperti orang yang sombong, itu namanya lordosis. Sekian dulu anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ibu. Bertemu lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.